そして、次なる舞台は。山野遥さんに、今の心境をお聞きしたいと思っています。ムカつくの、本当やめてください。助けにすればじゃん。で、入院します。Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Tokyo Night. Nah, film ini akan berkisah tentang keanehan yang terjadi di rumah pemuda bernama Koichi setelah sang kakak pulang dari liburannya di Amerika. Jadi keanehan dan apa yang sebenarnya terjadi, kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang pemuda pengangguran bernama Koichi. Saat itu, Koichi yang gabut sedang bikin vlog keseharian, tapi tiba-tiba sang ayah datang bersama kakaknya Koichi yang bernama Haruka. Yang anehnya, Haruka yang baru aja pulang liburan ini malah mengalami patah kaki. Ternyata Haruka pulang lebih cepat karena dia mengalami kecelakaan saat liburan di Amerika. すごいじゃなくてさ、こいつやってよ。今から Dan karena penasaran, Koichi menanyakan tentang kronologi kecelakaan itu. Haruka lalu menjelaskan jika dia mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai mobil. Dan karena kakinya udah terlanjur patah, dia pun terpaksa pulang. Karena meskipun paket liburannya masih belum habis, Haruka nggak mau liburan dengan keadaan seperti suster ngesot. Di malam harinya saat mereka sedang makan malam, si ayah meminta Koichi untuk menjaga Haruka karena dia akan pergi dalam beberapa hari. Si ayah yang merupakan pegawai kantoran baru aja menerima kabar jika dia harus menghadiri rapat yang dilakukan di Singapura. Dan karena Koichi ini juga lagi nganggur, dia pun gak masalah jika harus menjaga Haruka. Tapi Koichi juga meminta si ayah untuk memasukkannya ke perusahaan jika di sana ada lowongan. Yang mana di malam berikutnya Haruka cerita jika dia mengalami hal yang aneh. Dia merasa saat tidur tadi malam tiba-tiba kursi rodanya bergerak sendiri. Dia pun menuduh Koichi dan merasa jika Koichi sedang mengerjainya. Tapi mendengar itu Koichi yang merasa nggak ngapa-ngapain tentu aja langsung mengelak tuduhan itu. Dia pun berpendapat jika bisa aja ada orang asing yang diam-diam masuk ke kamarnya Haruka. Dan untuk membuktikan teorinya itu, dia pun akan memeriksa kamar kakaknya tersebut. Dan betapa terkejutnya Koichi karena sama sekali nggak ada keanehan dengan jendela kakaknya. Tapi di saat itu juga, Koichi menyadari jika mungkin aja kursi roda itu bergerak karena kekuatan gaib. Dan sambil menaburkan garam, Koichi berkata jika mungkin aja keanehan di kamar ini diakibatkan oleh sosok setan. Koichi pun mulai menaburkan garam di kamar itu karena sesuai kepercayaan Jepang, jika garam beriodium dapat menangkal berbagai sosok gaib. Di pagi harinya, Koichi sangat terkejut saat melihat garam itu udah berantakan aja. Namun melihat itu Haruka yang gak percaya hantu malah menuduh Koichi sedang berusaha menakutinya. Dan karena gak mau kena tuduh terus, Koichi akhirnya memperlihatkan rekaman yang udah dia ambil. Yang ternyata selama ini, Koichi udah diam-diam menaruh kamera tanpa sepengetahuan Haruka. Tentu hal ini membuat Haruka kaget, tapi Koichi menyuruh kakaknya itu untuk fokus aja pada video.
Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat tumpukan garam yang tiba-tiba acak-acakan. Hal ini sangatlah aneh karena seakan-akan ada makhluk gaib yang sengaja melakukan itu. Yang karena hal tersebut, Koichi berniat menaruh kamera untuk memastikan hal ini. Namun Haruka keberatan karena dia malah merasa dimata-matai. Dia juga masih merasa nggak percaya dan menganggap jika Koichi ini mengada-ngada. Tapi Koichi malah memperlihatkan monitor di kamarnya dan berkata jika hal ini bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena nggak mau overthinking akan hal gaib, Haruka akhirnya mengizinkan Koichi menaruh kamera. Tapi dia juga mewanti-wanti agar Koichi nggak usil padanya dan Koichi hanya boleh menaruh kamera untuk malam ini aja. Keesokan harinya, Koichi berkata jika dia mendengar suara ketukan di rekaman itu. Tapi Haruka merasa jika itu hanyalah suara tikus dan hal ini nggak perlu dikhawatirkan. Tapi Koichi nggak setuju dan menganggap jika itu adalah perbuatan setan yang berusaha memberitahukan keberadaannya. Dan saat makan malam, Koichi kembali minta izin untuk merekam lagi. Dia merasa di rekaman kali ini, dia akan mengungkap keberadaan setan yang selama ini mengganggu mereka. Tapi Haruka menolak apalagi Koichi udah berjanji nggak akan merekam lagi. Tapi Koichi tetap ngotot dan hal ini membuat Haruka kesal. 正体を突き止めようと思本ってやって当そういうのんの。ムカつくんだけど。じゃあ入院します。 Tentu mereka sangat terkejut saat melihat gelas yang pecah sendiri. Haruka pun mulai ketakutan yang mana Koichi merasa jika hal ini terjadi karena energi gaib. Dan karena merasa ada benarnya, Haruka pun mengizinkan Koichi untuk merekam lagi. Dan bisa kita lihat jika kamera itu menangkap satu sosok yang masuk ke kamarnya Haruka. Hingga 1 jam kemudian, kengerian kembali terjadi di mana selimut Haruka seperti ditarik oleh sesuatu. 久しぶり。何これ。いらっしゃい。いらっしゃい。ようこそ。これもよかった。ありがとう。はじめまして、名越潤です。 Di pagi harinya, teman-teman Haruka datang untuk menjenguk Haruka. Mereka pun mulai berbincang ke sana kemari, hingga salah satu dari mereka meminjam kamera milik Koichi. Cowok jamet bernama Nago ini mengaku udah biasa ngevlog di kebun binatang. Hingga di tengah kehangatan tersebut, tiba-tiba Mei berkata jika Mizu sedang melihat sesuatu yang aneh di rumah ini. Dirasa Haruka belum tahu, Nago menjelaskan jika Mizu memiliki kemampuan khusus. Dia bisa melihat sosok gaib atau lebih gampangnya Mizu ini adalah anak indigo. Mizu lalu berkata jika saat ini dia melihat ada roh penasaran yang mondar-mandir di rumah tersebut. Mendengar itu, Koichi langsung mengajak Mizu untuk memperlihatkan sesuatu. Setelah melihat video tersebut, Mizu pun dibawa ke kamarnya Haruka. Setelah dari kamar itu, Mizu berkata jika ada sosok mengerikan, tapi anehnya sosok itu sepertinya bukan berasal dari Jepang. Setelah kejadian aneh barusan, mereka yang ketakutan pun langsung kabur dari rumah tersebut. Setelah semua kejadian aneh yang terjadi, Koichi yang mulai khawatir mempunyai ide untuk menelpon dukun. Dia akan menelpon dukun dari klan Gojo dan menyuruhnya untuk membasmi setan di rumahnya. Hingga saat malam tiba, Koichi yang mencatat kejadian aneh di rumahnya tiba-tiba mendengar suara aneh.
Dan entah saking takutnya atau emang udah kesel, Koichi malah menantang makhluk itu untuk menampakkan diri. Sesampainya di lantai bawah, Koichi dibuat heran dengan lampu yang berkedip. Dia pun lari ke kamar dan seakan kena mental dengan apa yang terjadi kepadanya. Tapi nggak cukup sampai di situ, Koichi kembali dibuat heran dengan kondisi fotonya yang udah retak. Apalagi retakan itu ada di bagian wajah, seakan si setan udah menandai Koichi. Di pagi harinya, Koichi mulai cerita pada Haruka jika kini dia juga udah mulai diteror. Dia pun bermaksud memasang kamera di kamarnya sendiri sama seperti di kamarnya Haruka. Hingga di malam berikutnya, kejadian mengerikan kembali terjadi. Tentu Haruka sangat ketakutan dan berkata jika ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Hingga di tengah rasa panik bercampur ngeri, mereka dibuat takut dengan suara seseorang yang menaiki tangga. Dan meski suasana semakin mencekam, Koichi berusaha untuk mengecek suara itu. Dan seperti yang udah kalian duga, ternyata nggak ada siapapun yang menaiki tangga tersebut. Keesokan harinya, si dukun udah datang untuk melakukan pengusiran setan. Si dukun juga membaca mantra dan menempelkan jempolnya ke jidatnya Haruka. Dan setelah itu si dukun lalu berkata jika mereka nggak perlu khawatir dengan setan tersebut. Si dukun percaya dengan ritual yang udah turun-temurun dilakukan, setan ini pasti udah kabur dari rumahnya Koichi. Tentu mereka sangat berterima kasih dan nggak lupa memberi imbalan pada si dukun. Namun di malam harinya, Haruka mulai khawatir dan nggak yakin jika si setan udah hilang. Mendengar itu, Koichi pun punya ide, yaitu mereka akan membuktikannya malam ini. Singkat waktu setelah 4 hari berlalu, ternyata emang udah nggak ada gangguan dari si setan. Mereka pun sangat lega karena ritual dari dukun Gojo beneran tokcer. Haruka juga merasa kini hidupnya lebih tenang dan berharap kejadian itu nggak terulang. Koichi pun penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, hingga dia pun bertanya agar si kakak menceritakan tentang kejadian yang terjadi di Amerika. Dan meskipun awalnya ragu, Haruka akhirnya jujur pada adiknya. Bahwa saat dia liburan di Amrik, dia nggak sengaja menabrak seorang wanita saat ada di jalan tol. Yang mana usut punya usut, si wanita saat itu baru aja menghabisi pacarnya yang ketahuan selingkuh. Mendengar itu, Koichi sempat shock, tapi dia mencoba untuk menenangkan kakaknya. Koichi berkata jika Haruka nggak perlu merasa bersalah, karena semua itu sama sekali nggak sengaja. Apalagi jika si wanita baru aja menghabisi nyawa seseorang, bisa jadi itu merupakan karma instan yang harus dia dapatkan. Di siang harinya mereka sangat senang saat si ayah udah pulang, tapi ayah nggak akan tinggal lama karena dia harus pergi lagi untuk menghadiri rapat penting. Di malam harinya, kejadian aneh kembali terjadi di kamarnya Haruka. Keesokan harinya, Haruka sangat terkejut saat Koichi memperlihatkan rekaman yang dia ambil tadi malam. Mereka pun kini menyadari bahwa ternyata si setan masih tinggal di rumah tersebut. Dan karena hal ini jugalah, Koichi berniat menceritakan hal itu pada ayah. Namun saat Koichi bertanya di mana ayah, Haruka nggak tahu dan mengira jika si ayah mungkin udah berangkat sebelum mereka bangun.
Dan karena si setan belum hilang, Koichi mulai menelpon si dukun untuk melakukan ritual lagi. Tapi betapa terkejutnya Koichi saat mendengar kabar jika si dukun udah meninggal. Ternyata si dukun ini mati 5 hari yang lalu, dan itu tepat setelah dia melakukan ritual di rumahnya Koichi. Mereka pun gak bisa apa-apa, terlebih teror di malam ini akan semakin mengerikan. Saat Koichi datang, Haruka berkata jika rambutnya ditarik oleh sosok gaib dari bawah kasur. Mendengar itu, Koichi mengeceknya, tapi lagi dan lagi sosok itu udah menghilang. Dan karena udah kena mental, Haruka pun berniat untuk menelpon si ayah. Tapi kesialan kembali terjadi karena HP sang ayah nggak bisa dihubungi. Melihat kondisi mereka yang udah terdesak, Koichi meminta Haruka untuk berkemas dan segera pergi ke rumah nenek. Tapi Haruka malah menolak dan mulai menceritakan sesuatu. Yang ternyata semua keanehan ini sebenarnya udah dia alami saat ada di rumah sakit Amerika. Haruka emang nggak mau cerita karena dia kira semua akan normal saat dia kembali ke Jepang. Tapi nyatanya si setan ini malah ikut naik pesawat dan mengikutinya sampai ke rumah. Haruka pun meminjam komputernya Koichi dan dia pun mulai mencari tahu tentang berita maupun gosip wanita yang dia tabrak. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat berita jika sebenarnya wanita ini adalah seorang anggota sekte sesat yang menghabisi pacarnya sendiri. Haruka berkata saat dia berkendara di jalan tol, tiba-tiba aja wanita ini muncul di depan mobilnya hingga kecelakaan pun gak bisa dihindari. Setelah menceritakan hal itu, Haruka meminta Koichi untuk segera kabur jika hal aneh terjadi pada dirinya. Dia nggak mau Koichi juga menjadi korban dari hantu wanita anggota sekte tersebut. Haruka juga meminta maaf karena dia kurang perhatian pada Koichi. Selama ini Haruka selalu lupa pada Koichi dan hanya ingat saat dia butuh bantuannya aja. Saat hal aneh kembali terjadi, Koichi dibuat panik karena si kakak tiba-tiba menghilang. Di tengah kepanikan, Koichi terus mencari Haruka dan dia pun mulai berkeliling rumah itu. Dan saking paniknya, Koichi sampai gak sadar jika ada seonggok kaki yang menjulur dari dalam lemari. Nechan. Betapa herannya Koichi saat melihat Haruka yang udah ada di loteng padahal kakinya sedang lumpuh. Lalu dia pun berusaha menyadarkan kakaknya itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Haruka yang masih setengah sadar berkata jika setan itu udah menggigit tangannya. Sosok itu sangat mirip dengan wanita yang dia tabrak dan seketika itu pula Haruka tiba-tiba pingsan. Mau nggak mau Koichi harus menggendong Haruka untuk dibawa ke kamarnya dan dia pun berniat untuk menunggu kakaknya hingga pagi. Dan yang paling ngeselin adalah giliran ditungguin si setan malah nggak muncul. Pagi harinya, Koichi yang merasa setan ini adalah setan bule, langsung mencari artikel untuk melindungi kakaknya dari setan tersebut. Setelah membaca artikel itu, Koichi pun pergi ke kamar Haruka dengan membawa salib. Gak lama kemudian, Haruka yang terlihat pucat, tiba-tiba merasa lapar dan meminta Koichi untuk membawakannya makanan. Mendengar itu, Koichi pun segera ke dapur, tapi saat Koichi pergi, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi. Dan saat Koichi udah kembali, dia pun putus asa ketika mendapati keanehan yang terjadi di kamar kakaknya. Yang ternyata salib ini nggak cukup ampuh untuk menangkal keberadaan si setan bule. Di jam 1:30 malam, keanehan kembali terjadi dan kini semakin ekstrim. Haruka yang kerasukan tiba-tiba bisa berdiri dan berjalan dengan langkah yang aneh.
Sungguh sangat creepy karena hampir 3 jam Haruka yang kerasukan menatap Koichi yang sedang tidur. Nechan doko? Nechan? Nechan? Di tengah situasi yang semakin mencekam, Koichi dibuat shock dengan sosok yang selama ini ada di dalam lemari. Yang mana ketika dicek, ternyata itu adalah sang ayah yang selama ini udah meninggal. Dengan wajah yang udah seperti setan, Haruka mulai menjilati darah di lantai. Mau nggak mau Koichi harus kabur dan dia pun juga harus meninggalkan si kakak yang saat itu udah kerasukan. Tapi setelah nggak lama taksi berjalan, tiba-tiba yang tiba-tiba aja Haruka muncul di depan taksi itu dan tabrakan pun gak bisa dihindari. Kejadian ini pun sangat mirip dengan insiden saat Haruka menabrak wanita sekte. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit dan setelah selesai melakukan perawatan, Koichi pun diminta untuk melihat mayat si tukang taksi. Benar-benar udah menjadi setan, Haruka yang kerasukan tiba-tiba aja berada di kamar mayat dan menyeret adiknya ke dalam lemari pendingin. Mata Haruka juga udah menjadi putih dan sepertinya dia udah menjadi setan sepenuhnya. Entah apa yang dilakukan Haruka setelahnya, tapi film ini sudah selesai. Kengerian ini terjadi setelah Haruka menabrak seorang anggota sekte sesat di Amerika, yang mana kepulangannya ke Jepang ternyata nggak menyelesaikan apapun. Dia malah membawa petaka pada keluarganya, hingga di akhir cerita Haruka yang kerasukan malah menghabisi adik dan juga ayahnya sendiri. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.